adalah Desa Batursari. Desa ini terletak di Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Desa yang terletak di ketinggian 1.400-an meter di atas permukaan laut ini berada di kaki Gunung Sindoro dan juga Gunung Sumbing serta berjarak 25 km dari ibu kota Kabupaten Temanggung. Desa ini merupakan salah satu desa penghasil tembakau di Jawa Tengah selain kopi arabikanya. Tidak heran kalau setiap pagi hari kita akan melihat banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang beraktivitas menjemur daun tembakau di lapangan ataupun di halaman rumahnya. Tapi kali ini bukan tembakonya yang mau saya ceritakan, tapi pengalaman mendaki gunungnya, yaitu mendaki Gunung Sumbing via Batursari. Pendakian Sumbing via Batursari ini merupakan jalur pendakian yang baru dibuka sekitar bulan Juni 2019. Seperti biasa, untuk mendaki gunung, di basecamp para pendaki harus mengisi form terlebih dahulu. Kami harus mengisi biodata tim dan perlengkapan apa saja yang dibawa termasuk logistiknya. Setelah pengisian form selesai, kami juga di-brief oleh pengelola tentang gunung, pos-posnya, basecampnya, dan apa saja yang boleh dan tidak boleh. Jam 11 siang, saya bersama Yuli, Anelka, yang merupakan putranya Yuli, Teh Iro, dan Budi, start dari basecamp. Di beberapa gunung di Pulau Jawa sudah banyak basecamp yang menyediakan fasilitas ojek untuk mencapai gerbang pendakian ataupun sampai pos 1. Termasuk di basecamp Batursari ini, ada pilihan mau jalan kaki sampai gerbang sekitar 1 jam, gak apa-apa. Mau naik ojek selama 10 menit untuk menghemat waktu dan tenaga juga gak masalah. Yang penting dibawa happy aja. Kita cukup membayar 20.000 untuk sekali jalan. Jadi kalau nanti pulangnya mau dijemput lagi, ya bayar lagi 20.000. Kalau menurut saya sih cukup terjangkau kok. Sekaligus ikut membantu perekonomian rakyat lokal juga kan. Jam 11:20 menit setelah persiapan, foto-foto dan berdoa, kami pun memulai perjalanan. Dari awal kami di-brief kalau jalur pendakian ini akan melewati satu punggungan, makanya jalur pendakiannya pun langsung menanjak. Walaupun awalnya agak landai, tapi ya tetap menanjak. Di awal pendakian ini, pemandangan masih didominasi oleh perkebunan warga dan hutan pinus. Jarak dari gerbang pendakian menuju pos 1 itu lumayan pendek. Kami yang berjalan santai saja hanya butuh waktu 22 menit untuk sampai pos 1 Siroto. Gak perlu berlama-lama di pos Siroto, kami pun langsung lanjut ke pos 2. Ternyata dari pos 1 ke pos 2 ini jaraknya jauh lebih panjang dan pasnya lebih menanjak.
Karena jalur baru, jadi vegetasi di sepanjang trek pun cukup rapat di beberapa titik. Jalur pendakian via Batu Sari ini cenderung bersih. Sangat minim bungkus permen, bungkus bekas mie instan, apalagi bungkus bekas madu yang suka diumut-umut pendaki. Sampai pos air pertama jam 12.52. Pos air pertama. Jadi ini sekarang kita sedang berada di pos air pertama dari bawah. Saya sampai sini jam 12.52 di ketinggian 1951 mdpl. Bener nih jalur ini nih. Ini jalur ini karena kita lewat punggungan, jadi nanjak terus kiri kanan jurang. Tapi seru. Agak berdebu karena lagi musim kering, musim panas. Udah lama sekali katanya tidak hujan di sini, mudah-mudahan di sini. Di sini juga hari ini nggak hujan, pada mendung nih. Ini. Oke, start dulu nunggu yang lain. Selesai beristirahat dan mengisi botol minum, kami pun bergerak kembali. Tapi baru 5 menit berjalan, kami sudah bertemu lagi dengan pos air kedua. Karena stok air masih penuh, jadi kami pun tidak berlama-lama di sini. Langsung saja berangkat lagi. Gunung Sumbing yang letusan terakhirnya tercatat pada tahun 1730 adalah gunung tertinggi ketiga di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru dan Gunung Selamat. Gunung Sumbing ini berjenis stratovolcano, yang artinya gunung berapi kerucut. Juga dikenal sebagai gunung berapi komposit atau stratovulkan.
yaitu pegunungan yang tinggi dan mengerucut yang terdiri atas lava dan abu vulkanik yang mengeras. Ada mitos, konon nama Gunung Sumbing berasal dari kata sumbing, yaitu cerita dipukulnya salah seorang anak kembar oleh ayahnya, hingga bibirnya menjadi sumbing. Sedangkan kembaran lainnya bernama Sindoro yang berasal dari kata Ndoro, alias anak yang baik atau patuh. Setelah berjalan sekitar 1,5 jaman dari pos air terakhir, dengan ditempa oleh tanjakan yang tanpa ampun, sampai juga kami di pos 2. Pos 2 via Batu Sari ini juga merupakan titik pertemuan apabila mendaki dari base camp Sipetung. Sampai di camping ground Petai Cina, 5 menit saja dari pos Petai Cina. Jadi di pos 3 Petai Cina itu camping groundnya di sini nih, tuh sederet baris gitu. Camping groundnya bukan tempat yang tadi, bukan di posnya, tapi di sini. Naik dikit 5 menit. Sampai deh. Setelah trekking menanjak yang tanpa bonus selama hampir 6 jam, akhirnya sampai juga kami di campground Lembah Suci di ketinggian 2.618 meter di atas permukaan laut. Hawanya dingin pastinya. Lokasi ini merupakan camp terakhir yang disarankan bagi pendaki untuk beristirahat dan mendirikan tenda, buat melanjutkan summit di keesokan pagi. Lokasi ini juga menjadi favorit karena million dollar view-nya, yaitu Gunung Sindoro, Gunung Kembang, dan Gunung Selamet, serta night view kota Temanggung. Dan yang lebih utama, di sini ada keran air yang airnya diambil dari mata air di atas gunung.
Di pendakian kali ini, kami memang sepakat untuk tidak muncak, karena sebenarnya kami punya rencana lain untuk Gunung Sumbing ini. Anggap saja kali ini cuma mau survei jalur sambil menikmati pemandangan yang tidak pernah membosankan di sini, sambil menghabiskan logistik dan turun kembali. Setelah melewati 2 malam di Lembah Suci, kini saatnya bagi kami untuk kembali turun ke base camp. Perjalanan ini sengaja kami lakukan di pagi hari untuk menghindari penumpukan pendaki di jalur turun nantinya. Jadi, sementara para summiter belum sampai di camp, kami sudah pergi terlebih dahulu.
Pada pukul 1:25 siang, kami pun tiba di gerbang pendakian yang menandakan akhir dari perjalanan kami mendaki Gunung Sumbing.